Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersua dalam edisi Kamis tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 18 September 2025. Sore ini ikhwatal Islam rahimakumullah, kita akan dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Denny Syahputra LCMA Fillallahu Ta'ala dalam kajian pembahasan kitab Jami min dari kitab Bulughul Maram yang kita siarkan secara langsung melalui Zoom dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari setiap ilmu yang kita pelajari nantinya, semoga menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi ilmu yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam, kita telah terkoneksi bersama Ustadz. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustadz? Alhamdulillah khair. Insyaallah, barakallahu fiik, jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan masih pembahasan seperti biasa tentang zikir dan doa. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga beberapa menit untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Dan juga kami ingatkan bagi pemirsa yang mengikuti kita dari YouTube dan Facebook, silakan melihat nomor yang kami sebutkan tadi di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura majura. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga selalu diberkahi dan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, curahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat suri teladan kita yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian kita dan pelajaran kita seperti biasa dalam membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Jami', dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Syihabuddin Abul Fadl Ahmad ibn Ali bin Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kitab Al-Jami', bab bagian terakhir dari kitab ini, yaitu bab az-zikri wad du'a, bab zikir dan doa. Dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dalam membaca atau mempelajari hadis-hadis dari kitab Al-Jami'. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis yang ke-28 dalam bab ini, bab zikir dan doa, atau hadis yang ke-1573. Hadis ini berkaitan dengan doa
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu dan manfaat dari ilmu tersebut. Kita baca hadisnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rawahu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 29, ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala walit Tirmizi, ya, walit Tirmizi min hadits Abi Hurairah nahwu wa qala fi akhirih wa zidni ilma alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar wa isnaduhu hasan. Beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma bim Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat untukku dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dengan ilmu yang telah Engkau berikan untukku. Ya Allah, untukku dengan ilmu yang telah Engkau berikan untukku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah, berikanlah ilmu bisa memberikan manfaat untukku. Ilman yanfa'uni. Dan berilah aku rizki ilmu yang bermanfaat untukku. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Ini diriwayatkan dan juga Al-Hakim. Walid Tirmidzi, kemudian kata beliau Walid Tirmidzi, kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah tanahu, dan Abu Hurairah sama. Akhir hadis ini, wa qala fi akhirih, ada tambahan di akhir hadis ini, wazidni ilma. Ya, tambahan doanya wazidni ilma. Dan ya Allah, tambah untukku ilmu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan penduduk neraka. Kemudian hasan, dan sanadnya hasan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini dibahas oleh para ulama, di antara mereka dhaif, ya, sanadnya lemah karena ada rawinya yang lemah, ya. Ada rawinya yang lemah, ya, hanya saja karena ada riwayat yang serupa atau yang diriwayatkan dari jalur lain, maka mungkin saja derajatnya bisa lebih, karena ada syawahidnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dengan doa ini, yang mana di dalamnya terkandung kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya dengan
dia dapatkan, yaitu dengan mengamalkan, ya, itu dengan beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang bisa memberikan manfaat untuknya, baik untuk urusan agamanya maupun untuk urusan dunianya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta tambahan dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Kemudian di akhir doa ini dia tutup doa puji Allah Subhanahu wa taala dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna, ya, dengan ditambah dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan, baik keadaan yang baik maupun keadaan baik. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa dengan doa ini, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan penduduk neraka. Ya. Keadaan penduduk neraka di dunia mereka kufur, ya. Mereka fasik dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yang berdoa, ketika dia membaca doa ini, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan ini, keadaan penduduk neraka, penduduk kekufuran di dunia, kefasik di akhirat. Dan di hadis ini juga, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuknya dengan ilmu yang telah dia dapatkan, ilmu yang telah dia pelajari. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat ini merupakan musibah, malapetaka untuk pemiliknya. Ya. Ilmu tersebut tidak akan memperbaiki akhlaknya. Ilmu tersebut tidak akan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut akan memberikan dampak athar pada pemiliknya. Ilmu tersebut akhlaknya menjadi baik, ibadahnya menjadi baik, dan dengannya dia mendapatkan derajat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Muslim dari hadis Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ya, di antara kata Zaid ibn Arqam, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat merupakan musibah, malapetaka bagi pemiliknya. Memiliki tanda-tanda. Ya. Nanti kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Apakah ilmu yang kita dapatkan, yang telah kita ketahui, yang kita pelajari, bermanfaat atau sebaliknya. Disebutkan oleh para ulama, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, yang pertama adalah ilmu tersebut membuahkan hasil. Apa? Yaitu khasyah, yang mengantarkan pemiliknya kepada khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini samarah atau hasil atau buah dari ilmu yang atau tanda yang pertama dari itu ilmu yang mengantarkan pemiliknya kepada khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir 8, Allah Subhanahu wa taala yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dari hamba-hambanya yang berilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, innal ayata taqtadi al-hasra baina at-tarafain. Ya. Ayat ini hanya membatasi dua golongan, ya. Yang takut Allah hanya dua, kata Ibnu Qayyim. Ayat ini kandungannya seperti itu. Yang pertama, alla yakhshahu illal ulama. Yang tidak takut, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ulama, orang-orang yang berilmu. Nu aliman illa man yakhshah. Dan tidaklah seseorang dikatakan berilmu kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Tidak ada orang yang berilmu kecuali wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa idzan tafal ilmu intafatil khasyah. Kalau tidak ada ilmu pada diri seseorang, maka dia juga tidak akan ada khasyah pada wa idzan tafal allat ala intifa'il ilmi. Dan apabila tidak ada khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan juga tidak ada ilmu pada orang tersebut. Ya, ini alamat tanda dari ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang semakin belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendalami ajaran agama kita yang mulia, ajaran Islam, ya, kemudian semakin bertambah ilmunya, bertambah Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian tanda yang kedua di antara tanda ilmu yang bermanfaat yaitu selalu bersegera mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tanda yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama berkata, alim wa man asahu fahuwa jahil. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang alim, orang yang berilmu. Wa man asahu fahuwa jahil. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa man asahu fahuwa jahil. Barang siapa yang orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang jahil. Ini alamat tanda yang kedua. Adapun tanda yang ketiga yang disebutkan para ulama, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ya, orang yang berilmu bukan qanaah dan zuhud di ya ilmu tersebut menjadikan dia hamba yang qanaah, zuhud di dunia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang yang faqih, orang yang berilmu, orang yang paham agama, az-zahidu fid dunya, yaitu orang yang zuhud di dunia, ar-raghibu fil akhirah, dan orang yang selalu jadi motivasi dia adalah al-basiru bi amri dini, orang yang paham tentang perkara agamanya, al-muwadhibu ala ibadati rabbih,
dan orang yang selalu bersemangat untuk beribadah kepada Rabb-nya. Adapun tanda yang keempat, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah tawadhu. Tawadhu dan selalu tunduk kepada kebenaran dan mudah untuk menerima al-haq, kebenaran tersebut. Ya, ini juga tanda orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selalu tawadhu. Selalu tawadhu, ya, mudah untuk menerima al-haq, kebenaran, dan selalu tunduk, ya, kepada. Kemudian di antara tanda ilmu yang bermanfaat yang kelima, di antara tandanya adalah orang yang berilmu dia tidak suka dengan pujian. Ya. Dia tidak suka dengan, ya. Kemudian dia selalu menjauh dari jabatan, ya, pengen dikenal, ya. Akan tetapi apabila itu didapatkannya tanpa dia inginkan, tanpa dia cari, pimpinan atau diangkat menjadi atau dia terkenal misalnya, tanpa dia inginkan, tanpa itu yang dia cari, maka ketika dia mendapatkan itu semua, dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu. Takut sekiranya ketenaran atau jabatan kedudukan tersebut menjadi malapetaka untuknya. Dia akan sangat berhati-hati. Ya, ini orang-orang yang berilmu. Ya, dia tidak, ya, selalu menjauh dari gimana caranya dia tidak dikenal, ya, tidak viral, ya, gimana kiranya dia tidak mengemban satu amanah, dapatkannya tanpa dia inginkan, tanpa dia cari, ya, maka dia akan takut, ya, agar apa yang menjadi amanah di pundaknya tidak menyebabkan kemudian hari. Kemudian di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ya, orang yang berilmu dia tidak akan mengatakan dia berilmu. Dia tahu ini dan itu, dan dia tidak akan mungkin berbangga-bangga dengan ilmunya kepada orang lain, ya. Dan dia akan selalu mengenal keutamaan, ya, para ulama salaf dan ulama-ulama semua seluruhnya. Dia akan tawadhu, ya. Dia akan mengakui ilmu orang-orang yang berilmu, baik yang salaf maupun para ulama yang masa mereka, ya. Dan dia senantiasa husnudzan, berprasangka baik kepada para ulama tersebut. Ini di antara tanda ilmu yang bermanfaat. Masyaallah muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadis yang ke-30 dalam bab zikir dan doa ini. Hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamaha hadha ad-du'a. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannah ma qarraba ilaiha min qaul wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa as'aluka an taj'ala
kulla qada'in qadaitahu li khaira. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamaha hadzal du'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, doa ini. Ya, doanya adalah Allahumma inni minal khairi kullih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan semuanya. Ajilihi wa ajilih. Kebaikan yang sekarang maupun yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan yang sekarang maupun yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan nabimu. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung dari kejelekan yang telah berlindung darinya hambamu dan nabimu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga, baik berupa ucapan maupun amalan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, baik ucapan maupun amalan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku meminta kepadamu supaya engkau menjadikan setiap takdir yang engkau takdirkan kepadaku adalah kebaikan. Akhrajahu Ibnu Majah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di doa ini adalah doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mukminin, kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan seluruhnya. Ajilihi wa ajilih, baik kebaikan yang sekarang maupun yang akan datang. Ya. Artinya adalah kebaikan di dunia, ya, dan kebaikan di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Baik kebaikan tersebut aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Dan aku bermohon kepadamu ya Allah dari segala bentuk keburukan, baik yang sekarang maupun yang akan datang, baik aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ini adalah doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini menjelaskan tentang dianjurkannya
untuk berdoa dengan doa ini, ya. Doa yang di dalamnya terkandung permintaan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Di hadis ini di dalamnya terkumpul 5 permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan seluruhnya. Ya, dan ini meliputi kebaikan atau manfaat duniawi dan manfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Baik kebaikan tersebut diketahui oleh orang yang berdoa, seorang hamba ini yang berdoa, atau yang tidak diketahuinya. Ya. Karena kebaikan tersebut tidaklah diketahui, ya, kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang kedua yang terkandung dalam hadis ini, dalam doa ini, ketika seorang hamba berdoa dengan doa ini, maka dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Dan ini mencakup, ya, kemudaratan dunia, keburukan dunia dan akhirat. Baik diketahuinya maupun tidak diketahuinya. Kemudian permintaan yang ketiga, ya, lebih tinggi lagi, ya, lebih spesifik lagi, yaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang diminta oleh Nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kedudukannya lebih tinggi lagi. Dan dia juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam, ya, segala hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, di dalam doa ini seorang hamba memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, dan meminta wasilah yang bisa mengantarkan dan mendekatkan hamba tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala, baik melalui wasilah, melalui perkataan maupun perbuatan. Demikian dia juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi penyebab seorang hamba masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, baik penyebab tersebut melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, ya, permintaan yang kelima dalam doa ini adalah seorang hamba memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap takdir yang ditakdirkan untuknya semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Makanya seharusnya seorang muslim, ya, di antara pelajaran yang sangat luar biasa di hadis ini, ya, di antara pelajaran yang harus kita tiru, yang harus kita lakukan, ya, seorang muslim seharusnya berusaha selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bentuk ta'assi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengajarkan kepada keluarga doa ini. Ya, mengajarkan kepada keluarga doa ini dan mengajari, ya, istri dan anak-anak ketika di rumah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya doa ini. Ya, ini bentuk perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau. Dan setiap kepala keluarga, terutama seorang ayah, maka dia harus memberikan waktunya untuk mendidik istrinya, untuk mendidik anak-anaknya, ya, mengajarkan, mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Ini merupakan bentuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu banyak kesibukan beliau, ya, mendakwahkan agama Islam. Beliau juga berjihad, beliau juga seorang qadhi,
beliau juga seorang pemimpin. Ya, beliau juga sibuk dengan menyambut tamu dan seterusnya dari kesibukan-kesibukan yang ada. Tapi tetap kewajiban beliau seorang kepala rumah tangga, tetap perannya beliau laksanakan. Ya, di antaranya mendidik keluarga, ya, mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah keluarga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari kitab Al-Jami' dan juga dari bab ini, hadis yang ke-31, ya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tasbih, keutamaan tahmid, ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa akhraj asy-syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa akhrajahu asy-syaikhan, dan dikeluarkan oleh asy-syaikhan, yaitu al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, kedua kalimat ini sangat berat, ya, di timbangan. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallahil azim. Ya. Kalimatani habibatani ilar rahman, ya, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Ar-Rahman, ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, habibatani ilar rahman. Ya, Nabi SAW menggunakan nama Allah Ar-Rahman, dijelaskan oleh para ulama, ya, maksudnya di sini adalah untuk menjelaskan tentang luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan hamba tersebut, ya, pahala atas amalan yang sedikit dengan ganjaran yang besar, dengan pahala yang besar. Ini bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang sedikit yang mudah dilakukan tapi pahalanya besar, timbangannya sangat berat. Ya, makanya dijelaskan para ulama, makanya sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini, doa di awal hadis ini menggunakan habibatani ilar rahman. Ya, digunakan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Khafifatani 'alal lisan. Khafifatan, ringan, mudah untuk diucapkan oleh lisan. Ya. Thaqilatani fil mizan. Ya. Kedua-duanya sangat berat di al-mizan, di timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Al-azim di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maha suci Allah dengan segala bentuk pujian untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang sangat, Rabb yang sangat agung. Al-azim, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya adalah Al-azim, ya, di dalamnya terkandung semua sifat-sifat yang agung, ya.
Allah Subhanahu wa taala azim, Allah Subhanahu wa taala agung, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya, dalam nama-namanya, ya, dalam af'alnya, ya, perbuatannya, dalam kasih sayangnya, agung dalam adilnya, ya, agung dalam rahmatnya, ya, dalam kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang mutlak, yang tidak ada satupun yang menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang berhak mendapatkan, ya, al-'azamah ini, keagungan ini, ya, pengagungan dari hambanya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah azim, agungnya, ya, Rabb yang sangat agung, memiliki keagungan yang mutlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala disifat dengan al-azim, ya, agung, maha agung. Ya. Agar orang ketika dia bertasbih, ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agar dia menyadari, ya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah cukup. Maka itu tidaklah cukup. Ya, betapa banyak pun dia bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dua kalimat ini. Ya, dua kalimat, dua zikir yang sangat agung. Yang mana kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba yang mengamalkannya. Dua kalimat, ya, yang berat di timbangan amal, karena besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang di dalamnya terkandung tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk hal yang tidak layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak, baik pada zatnya, baik pada sifat-sifat Allah, baik pada perbuatan-perbuatan Allah, ya. Kemudian tasbih ini juga disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian mutlak. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk segala pujian. Kemudian pensucian tersebut diulangi lagi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian diulangi lagi, subhanallahil azim. Ya. Kemudian hadis ini juga mengajak, ya, menghimbau kita untuk selalu melakukan atau membaca zikir ini. Ya, menjadikan ini sebagai bacaan zikir yang menjadi rutinitas kita setiap hari, setiap saat. Ya. Karena apa? Karena zikir yang sangat luar biasa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mudah diucapkan tapi pahalanya sangat besar. Ya, juga hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya sebagian amal, ya, amal tersebut bertingkat-tingkat. Ya, sebagian amal atau sebagian zikir itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau pahalanya lebih besar dibandingkan amalan atau zikir yang lain. Yang di hadis ini juga di antara faedahnya, ya, di sini menetapkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, al-mahabbah, ya, al-mahabbah. Ya, ini merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai. Ya. Ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-hub atau al-mahabbah. Kemudian di antara kandungan dari
hadis ini atau dari zikir ini di dalam terkandung bahwasanya penetapan hari kebangkitan atau hari pembalasan bagi setiap amalan pada hari kiamat. Ya, setiap hamba akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, dan akan dibalas setiap amalan-amalan hamba tersebut pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang pertama dan yang terakhir semuanya la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semuanya akan dikumpulkan pada hari yang maklum, yaitu pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dan kepada kamilah mereka akan dihisab. Kemudian di antara kandungan hadis ini di dalamnya terdapat tauhid, ya, penetapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia merupakan aslul iman, ya, pokok keimanan. Ya, tauhid adalah pokok dari iman. Ya. Sabda Nabi SAW di zikir ini subhanallah. Ya. Artinya lah mensucikan Allah Subhanahu wa taala di segala bentuk kesyirikan, baik dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya. Subhanallahil azim. Kemudian dikuatkan lagi di bagian yang kedua, was subhanallahil azim, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, ya, segala hal-hal yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid yang dia merupakan asul iman, ya, fondasi daripada keimanan. Kemudian di antara faedah atau makna dalam hadis ini isbatul mizan, ya, bahwasanya akan ada timbangan di pada hari kiamat. Ya. Setiap kebaikan dan keburukan akan ditimbang pada hari kiamat. Makanya Imam Al-Bukhari ketika beliau membawakan hadis ini, beliau menuliskan bab qaulullah ta'ala atau babun qaulullah azza wa jal, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ya, bahwasanya akan ada mizan, timbangan pada hari kiamat. Semua amalan seorang hamba, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya akan ditimbang. Ini merupakan ijma, ya, para ulama, para salaful ummah, ya, bahwasanya wajib seorang hamba untuk mengimani al-mizan, dan bahwasanya amalan setiap hamba akan ditimbang pada hari kiamat dan akan diletakkan di timbangan tersebut. Nah, kemudian di antara faedah kandungan dalam hadis ini, bahwasanya dianjurkan bagi orang yang ingin mengajak orang lain untuk beramal, untuk melakukan kebaikan, maka dianjurkan agar dia menyebutkan faedah dari perbuatan baik tersebut, ya, dan apa yang akan didapatkan apabila dia melakukan kebaikan tersebut. Tujuannya apa? Agar dia bersemangat dan termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Kita lihat di hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan zikir ini. Apa yang akan didapatkan seorang hamba ketika dia membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi SAW sebutkan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukannya juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah diucapkan tapi berat timbangannya, ya, besar pahalanya. Ya, ini metode, ya, seorang guru, orang tua ketika dia mengajarkan anak didiknya, ketika dia mendidik anak-anaknya, ya, atau ketika dia mendakwahkan kebaikan untuk orang lain, maka sebutkan faedah ketika orang tersebut melakukan kebaikan tersebut. Ya, sebutkan apa yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan kebaikan tersebut, agar orang tersebut bersemangat dan termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir di antara faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya zikir itu
ada tafadul, ya. Yang satu lebih afdal daripada yang lain, ya. Baik zikir yang satu kadang berbeda, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan zikir yang lain, ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Jami' ini bisa menambah ilmu bagi kita, dan tentunya bisa kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita, bisa kita ajarkan untuk keluarga kita, untuk karib kerabat, dan kita ajarkan kepada kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang bisa mengantarkan kita kepada khasyatullah, mengantarkan kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menjadikan kita lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan dan juga menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu ini, ya, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menjadikan kita seorang hamba yang tawadhu, ya, yang mudah untuk menerima kebaikan, menjadi hamba yang zuhud di kehidupan dunia, ya. Menjadikan ilmu ini bukan ilmu yang untuk kita bangga-banggakan, ya, kan, tapi ilmu yang bisa menjadikan kita, ya, tawadhu, ya, merasa bahwasanya apa yang kita dapatkan, ya, hanya sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pembahasan yang telah kita dengarkan, semoga menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz di pertemuan kali ini. Baik, ikhwatal Islam, kita sediakan barangkali ada beberapa menit untuk tanya jawab, sekitar 8 menit kurang lebih, atau 9 menit atau 10 menit. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, kami buka di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, dan juga kami ingatkan bagi pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita coba angkat dari telepon WA di sini yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Abu? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Ya, silakan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya. Nah, terputus untuk Abu atau pendengar yang telah mencoba menghubungi kita di telepon, silakan dicoba kembali untuk telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Jadi bagi kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kita di streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di monitor. Untuk nomor tersebut bisa ditanyakan baik dari telepon dan WA. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini ada dari SMS, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Nafan untuk pertanyaan di luar tema, Ustaz. Ustaz mohon jawabannya, bolehkah seseorang
mengatakan, bagaimana lagi sudah begini takdirnya. Bolehkah kalimat ini diucapkan Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Nah, Ustaz. Barakallahu fik. Eh, Tawakal, ya, mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya pernah kita singgung. Seseorang kapan dia harus ridho menerima apapun hasil dari suatu yang dia inginkan atau suatu yang sudah dia lakukan, itu setelah dia badlul asbab, ya, dia berusaha, ya, semaksimal mungkin, semua cara sudah dilakukannya, tentunya cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dia membuka sebuah usaha, dia telah berusaha mempelajari, ya, tentang usaha tersebut, ya, belajar, kemudian mencari tempat yang strategis, mencari teman bisnis yang kompeten, kemudian dia membuka usaha tersebut. Dengan ini semua dia telah berusaha, belajar, dan orang-orang yang dia ajak untuk berbisnis misalnya sudah dia pelajari karakternya, sifatnya, dan seterusnya, ya. Kemudian dia sudah yakin kiranya, ya, dia sudah kerahkan semua apa yang dia bisa, ya. Kemudian setelah itu ternyata hasilnya tidak seperti yang dia inginkan misalnya, maka ketika itu, maka ini yang namanya tawakal, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Sudah berusaha, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita lihat hasilnya ternyata di bawah ekspektasi, ya. Maka kita tidak perlu lagi untuk ambil pusing. Berarti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, tentang, ya, atau untuk Maha tahu, lebih tahu dari kita, ya, apa yang menjadi kebaikan bagi kita, baik untuk urusan dunia, agama, dan urusan akhirat kita. Maka ketika itu, ya, ini kata-kata tadi mungkin, ya, tidak ada masalah, ya. Berarti ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwasanya itulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita, meskipun zahirnya, ya, tidak seperti itu. Tapi kita seorang mukmin harus yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, apa itu yang menjadi kebaikan untuk kita. Karena betapa banyak orang yang zahirnya dilihat sukses, banyak hartanya, tapi ternyata harta tersebut menjadi malapetaka untuknya, memberatkan, ya, menyusahkan atau menyulitkan dia kelak di kehidupan akhirat. Makanya seorang mukmin yang tahu ketika dia, ya, misalnya tidak memiliki rezeki seperti orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia harus selalu tawakal, selalu husnudzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi apabila dia memiliki apa yang dimiliki orang lain, maka itu akan menjadi malapetaka untuknya, baginya di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita coba angkat pertanyaan dari telepon WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama Ini Pak? dari Amba Allah Pekanbaru. Ya, silakan Pak. Ustadz, ini mau nanya, apakah ada dalilnya mandi taubat dan sholat sunat taubat? Itu coba. Terus kalau setiap ingin bertobat, kenapa keinginan tuh pengen mengulang lagi, Ustadz? Mana? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu taala alam. Ya, di antara yang perlu diperhatikan ketika seseorang bertaubat, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, yang pertama dia harus bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, ya.
dia bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, meskipun setelah itu mungkin dia terjerumus lagi kepada dosa tersebut. Tapi ketika dia bertobat, dia harus memiliki azam, ya, tekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya, ini di antara syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertekad, berazam pada dirinya untuk meninggalkan dosa tersebut, ya. Kemudian dia menyesali, ya, dia menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan, ya. Dia menyesal, sedih, dan tidak perlu untuk diceritakan, ya. Cukup dosa tersebut disembunyikannya, disimpannya, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sesali dosa tersebut, kemudian dia bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, ya, berkeinginan agar dia tidak mengulangi dosa tersebut, ya. Jadi di antara hal yang diperhatikan ketika seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa tersebut ada kaitannya dengan sesama makhluk, ya, seperti hutang, menzalimi, ya, maka syarat taubat ini tidak cukup hanya dengan banyak istighfar, menyesali, ya, berniat tidak akan mengulanginya, tidak. Ada syarat yang harus dipenuhinya, yaitu dengan menyelesaikan hak sesama makhluk. Apabila ada hutang piutang, maka dia harus selesaikan. Ya, apabila dia pernah menzalimi saudaranya baik melalui perkataan, perbuatan, maka dia harus minta dihalalkan, ya. Harus dia datangi dan minta untuk dimaafkan. Ya. Dan tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hawa nafsu, ya. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara tameng agar kita terlepas dari dosa dan maksiat, ya, mengamalkan doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan, ya, zikir ini merupakan senjata bagi seorang muslim, ya, dari makar syaitan, ya, dari godaan syaitan. Ya, zikir adalah tameng, senjata bagi kita untuk melindungi diri kita. Maka ini di antara caranya, ya, di antara petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, begitu banyak zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, ya, maka mari berusaha untuk membaca dan mengamalkan zikir-zikir tersebut. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak, ya, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Banyak buku-buku kecil yang di dalamnya para ulama, bahkan sebagian ustadz-ustadz kita telah mengumpulkan zikir-zikir tersebut, ya, bacaan-bacaan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita kantongi dan bisa kita bawa kemana-mana, ya, bisa kita kantongi dan kita bawa kemana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik untuk kita semua. Allah Taala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimanirkumullah, barangkali untuk pertanyaan kita cukupkan karena beberapa menit lagi kita akan masuki waktu salat maghrib. Dan terima kasih Ustaz, mungkin ada tambahan sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz, sekalian ditutup. Nah Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan Abu Ibrahim dan teman-teman kru Radio Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi antum semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, zikir ataupun doa ini merupakan hasin, ya, merupakan tameng bagi seorang muslim, seorang muslimah. Ya, dengannya seseorang bisa menjaga dirinya, ya, dengannya seseorang bisa menjaga hartanya, dengannya, ya, seseorang bahkan bisa menjaga orang-orang yang dia cintai, ya, anak-anaknya dan keluarganya, ya. Dengan mengamalkan zikir dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, maka seseorang akan terjaga dari segala malapetaka, dari segala keburukan,
Ketika dia keluar dari rumah misalnya, dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika dia menaiki kendaraan misalnya, dia baca doa Subhanallazi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Sebelum dia tidur dia baca, bangun dia baca. Ya, ini merupakan tameng baginya. Ya, tameng baginya. Seorang ayah ketika dia hendak meninggalkan anak istrinya, kemudian dia membaca doa, dia titipkan keluarganya kepada Allah, maka dia telah menitipkan keluarganya kepada zat, ya, yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi. Demikian keluarga ketika dia melepas suaminya. Ya, ketika hendak safar, dia tinggalkan dengan doa zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lepas dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu tidak ada lagi perlu kekhawatiran. Ya. Apapun yang terjadi, maka itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin apa yang ditakdirkan, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebaikan untuk hambanya. Oleh karena itu, ya, mari kita muwadhabah, ya, kita menjadikan zikir dan doa-doa ini menjadi rutinitas kita di setiap waktu, setiap saat, terutama waktu-waktu mustajab, dan hidupkan dan ajarkan, ya, zikir dan doa-doa Nabi SAW ini di tengah-tengah keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, bisa kita amalkan dan menjadikan ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Denny Syahputra LCMA Fidullah Ta'ala. Dari pembahasan kita Bulughul Maram di bab zikir dan doa bagian ke-9 telah kita dengarkan ikhwatal Islam rahimakumullah. Semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.